Sebelum memasuki pemaparan materi, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi lepas tembakan air mata untuk membubarkan unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara di Medan, kemacetan sempat terjadi saat massa aksi dengan tuntutan serupa memblokir jalan raya. Polisi lepaskan tembakan gas air mata ke arah pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Polisi kemudian menangkap beberapa orang yang dianggap provokator. Melihat rekannya ditangkap, massa memblokir Jalan Urip Sumoharjo sehingga polisi akhirnya kembali melepas tembakan gas air mata dan mengamankan sejumlah peserta aksi. Massa berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai tak berpihak kepada pekerja, namun mengutamakan kepentingan pengusaha. Sementara itu, di Medan, Sumatera Utara, pengunjuk rasa memblokir ruas jalan flyover Amplas untuk menolak RUU Omnibus Law. Mereka meminta di saat pandemi saat ini, pemerintah lebih fokus untuk menangani COVID-19 daripada RUU Omnibus Law. Aksi massa dijaga ratusan aparat kepolisian Polrestabes Medan yang terpaksa mengalihkan akses jalan flyover Amplas ke jalur bawah Jalan Sisingamangaraja. Tim iNews melaporkan. Baik, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang berita Omnibus Law Cipta Kerja picu unjuk rasa yang diwarnai tembakan meriam air dan gas air mata. Menaker, ayo kita dialog. Foto-foto berikut ini merupakan tragedi Omnibus Law yang terjadi pada Oktober kemarin. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang diskusi kami pada topik isi berita. Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memicu konflik masyarakat. Konflik ditandai dengan unjuk rasa masyarakat kepada pemerintah yang memicu kerusakan di berbagai daerah. Unjuk rasa digelar secara sporadis di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Serang, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, hingga Sumatera Utara. Penyebab disintegrasi. Adapun faktor penyebab disintegrasi dalam kasus Omnibus Law ini adalah pemerintah mengabaikan kesejahteraan buruh dalam UU Cipta Kerja, yang mana termasuk aturan tentang upah minimum kabupaten dan kota telah dihilangkan. Jadi di sini itu masyarakat merasa kebijakan ini tidak dipertimbangkan dengan baik dan matang, terutama para kaum buruh yang merasa sangat dirugikan karena aspirasi mereka telah dikesampingkan oleh pemerintah. Sehingga dari kasus ini dapat dilihat ketidakselarasan antara rakyat dan pemerintah, sehingga terjadilah unjuk rasa antara rakyat kepada pemerintah yang terjadi di berbagai belahan kota di Indonesia akibat tidak keselarasan ini. Alternatif penyelesaian. Dari unjuk rasa buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi mogok kerja dan berdemonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah kota di Indonesia. Di beberapa daerah, aksi protes diwarnai tembakan meriam air dan gas air mata dari kepolisian yang berupaya membubarkan demonstrasi. Di antara hal-hal yang masuk dalam protes buruh yaitu tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, kebijakan pengupahan, dan penetapan formula upah minimum. Hal tersebut merupakan menyampingkan kepentingan serikat buruh. Maka dari itu, pemerintah dan asosiasi pengusaha memberi tawaran ruang dialog kepada buruh berupa penyusunan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan penyusunan peraturan pemerintah untuk menjelaskan rincian dari Undang-Undang Cipta Kerja akan melibatkan buruh dan pengusaha. Berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah diwajibkan membuat peraturan pemerintah untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis dalam sektor tenaga kerja. Berdasarkan draft terakhir Undang-Undang Cipta Kerja,
terdapat 21 PP yang harus dibuat pemerintah untuk mengatur lebih rinci dari pasal-pasal yang bersifat umum. Dan dari ruang dialog tersebut, aspirasi buruh dan mahasiswa dapat didengar. Pasal yang seharusnya ada maupun tidak ada dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan hal tersebut dapat mencapai tujuan, yaitu untuk mensejahterakan buruh dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah keterkaitan konflik dengan jenis disintegrasi. Pada permasalahan Omnibus Law sangat berkaitan dengan kasus disintegrasi bangsa dalam bidang sosial dan ekonomi. Karena hal tersebut menyebabkan problematika antara pemerintah dan masyarakat, terutama para buruh yang gajinya semakin diminimalisir. Dan dalam berita tersebut juga disebutkan bahwa Omnibus Law benar-benar dibuat dengan tergesa-gesa atau kejar tayang, sehingga para buruh merasa pemerintah sedikit menyampingkan kinerja para buruh di Indonesia. Kata tergesa-gesa juga menjadikan sebuah asumsi publik jikalau Omnibus Law merupakan suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh seorang dalang agar pihak pemerintah mendapatkan keuntungan lebih pada masa pandemi ini. MenKU juga berpendapat jikalau Omnibus Law merupakan distorsi informasi, sehingga menyebabkan para buruh dan mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan konflik dengan jenis integrasi. Kasus Omnibus Law ini berkaitan dengan integrasi sosial, karena pada situasi tersebut, para masyarakat yang tidak setuju dengan adanya peraturan Omnibus Law, mereka bekerja sama dan satu pendapat menentang peraturan tersebut, karena dirasa merugikan para buruh. Ketidaksetujuan dari masyarakat ini diwujudkan dengan adanya aksi demonstrasi unjuk rasa, dan para mahasiswa yang tidak setuju dengan keputusan tersebut juga ikut demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya solidaritas kerjasama untuk menentang ketidakadilan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bersama.